Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Komoba, halo semuanya. Kembali lagi bersama Kak Zaki. Nah, hari ini kita akan bahas soal kelas 6 ya, adik-adik. Baso Topas, kelas 6. Oke, nah yuk dipersiapkan alat tulisnya. Mulai nomor satu ya. Nah, nomor satu. Ada sebuah gelombang bunyi berfrekuensi tinggi yang dipancarkan kelawar melalui mulutnya. Dinamakan apa nih adik-adik? Nah, ini kelelawar ya. Nah, bentuknya ya. Jadi ini adalah namanya ultrasonik ya. Jadi yang keluar frekuensi tinggi dari kelelawar. Namanya ultrasonik. Oke, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, sebuah tanaman kaktus memiliki batang yang tebal ya. Tujuannya untuk apa nih adik-adik? Batang yang tebal. Ya, betul ya. Karena pohon kaktus juga tuh berfotosintesis. Untuk apa? Untuk lebih banyak serap energinya ya, kelangsungan hidup. Jadi berfotosintesis. Jawabannya yang C ya. Di tanaman kaktus juga berfotosintesis. Kemudian nomor tiga, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menemukan jenis-jenis logam. Logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah, nah ini adalah tingkat kalor jenisnya ya. Nah, jadi kalau misalnya aluminium itu 900, besi itu 450, baga itu 390, perak itu 230. Jadi sudah jelas ya adik-adik jawabannya yang mana? Betul sekali. Jawabannya yang A, aluminium. Oke, itu jawabannya yang A ya. Untuk nomor 3. Oke. Selanjutnya nomor 4. Hancurnya bekas gedung karena tumbuhan lumut digolongkan sebagai apa? A. Pelapukan kimia. B. Pelapukan biologi. C. Pelapukan fisika. D. Pembusukan. Kita sering lihat nih gedung yang tinggi yang atau yang kosong sering yang hinggapi dengan lumut. Itu adalah termasuk sebuah kelompokan pelapukan biologi ya. Karena lumut sebagai tumbuhan sehingga maaf, lumut itu sebagai sejenis tumbuhan sehingga bisa ya eh, pelapukan-pelapukan itu. Jadi pelapukan di gedung itu. Jadi pelapukannya namanya pelapukan biologi. Nah, jenisnya dengan tumbuhan lumut. Oke, Oke, nomor 5. Berikut ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, adik-adik tahu nih yang tunas itu. Nah, tumbuhannya yang ini ya. Di sini ada cocor bebek, ada pisang, ada bambu, dan ada cemara, ada sukun, dan ada. Nah, ini adalah salah satu jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Kira-kira yang mana nih adik-adik? Ya, betul ya udah kelihatan. Jadi jawabannya yang C ya, bambu dan pisang. Jadi bambu pisang jawabannya yang C. Nomor 6. Di bawah ini hewan yang berkembang biak secara opopipipar adalah, nah ini ada gambarnya ya. Jadi kalau misalkan opipar itu bertelur, pipipar itu beranak, opopipipar itu bertelur dan beranak. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul ya. Kadal dan hiu. Oke, ya. Jawabannya yang B ya. Nah, ini opopipipar ya, hiu, kadal, par dan opa. Selanjutnya nomor 7. Perubahan fisik pada tubuh anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Berguna untuk apa? Masa pubertas ini adalah masanya akan menjadi remaja ya. Di anak-anak ke remaja. Jadi udah masa akil balik. Apa sih? Nah, untuk persiapan menuju proses perkembangan. Jadi semakin tinggi, ini kan balita
Dari bayi, balita, kemudian anak-anak ini sudah mulai kerja dan besar. Nah, itu adalah proses berkembang untuk persiapan menuju ke sana ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Di bawah ini yang merupakan bahan konduktor. Jadi bahan konduktor itu adalah bahan yang menghantarkan panas ya. Yang menghantarkan panas itu adalah bahan. Ini contoh 5 bahan konduktor ada air laut, besi, emas, baga, perak. Kalau misalkan isolator itu yang tidak menghambat ya. Kayu kering, ian, oli, karet, gelas. Nah, jadi di sini yang mana nih yang bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas atau arus listrik atau panas ya lebih ke panas. Jadi jawabannya yang aluminium dan besi ya. Oke, aluminium dan besi. Jadi jawabannya yang C ya, aluminium dan besi. Nomor 9. Mana yang merupakan alat perkembangbiakan secara generatif? Mana sih yang alat generatif? Nah, di sini eh, generatif dan ada generatif, ada vegetatif. Nah, kalau perkembangan vegetatif itu secara aseksual atau tanpa memerlukan alat kelamin jantan dan betina. Jadi tanpa kawin ya, kalau misalkan vegetatif. Kalau misalkan perkembangbiakan generatif itu secara seksual atau secara kawin, sehingga perlu alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan dan betina itu adanya di, nah ya, ini perkembangbiakan generatif. Nah, di sini mana nih jawabannya yang betul yang D ya. Jawabannya 9 D. Genera- Generatif ya, yang kawin. Atau tepatnya di nomor 10. Berikut ini tumbuhan yang memiliki batang berongga adalah, nah ini yang memiliki batang yang berongga. Kira-kira yang mana nih? Ternyata adanya di teratai ya, karena teratai itu hidupnya di air sehingga bisa ini ya jadi tumbuhan berongga ya. Jadi, tumbuhan yang berongga itu adalah yang memiliki batang berongga itu adalah teratai ya. Oke. Sip, adik-adik. Semoga PAS-nya lancar ya dan bisa hasil yang terbaik. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi bersama Kak Zaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.